Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Sekarang jam 8 malam. Ya, saya lagi masak bubur, nanti seperempat jam yang lalu jadi 8.30. Itu saya matiin terus didiemin selama 1 jam. Di situ baru diaduk lagi ya. Jadi gampang hancurnya. Sekarang kita ngomongin Amin Rais, bicara soal Gus Dur. Video legend, subscribernya ini Ahmad Dhani yang punya 1,52 juta subscriber, banyak bener. Yang nonton ini sudah 905.000 viewers 2 tahun yang lalu. Kita lihat ya, kita belajar ya dari percik-percik intelektual Amin Rais ya, di video legend. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau melihat perangai politisi-politisi yang sedang berkuasa itu, ya, seolah-olah ingin hidup 1000 tahun lagi itu. Ini kameranya bergerak ya, ditakuti, ya. Nggak seperti podcast yang lain. Kameranya bergerak itu sebenarnya khas ini ya. Temuan atau yang pertama kali mengenalkan adalah J. Subiakto ya. Kamera bergerak itu nggak statis ya. Seorang sutradara atau filmmaker ya? Kalau menzalimi Ahmad Dhani nggak apa-apa lah, tidak seorang biasa gitu. Itu sudah kedap-kedip Kalau lampu. sudah berani menzalimi Zuriat Nabi itu luar biasa menurut saya. Itu nyebutnya pengkhianatan konstitusi. Ya. Tapi kalau yang lainnya itu kudeta konstitusi. Dan kudeta konstitusi hanya bisa dilaksanakan oleh penguasa yang sedang berkuasa. Nah, orang lain nggak bisa. back chat apa maksudnya? And you always get apa itu tadi? Jangan lama-lama apa intronya ini? Dia melihat. Dasar Ahmad Dhani ya, pemusik ya. Jauh suwe-suwe rek. Wis bengi iki. Fat chance I have. Apa maksudnya itu? Pakaian gaya ini orang Surabaya ini. Backchat. Oh, positif. Langsung aja. Yang menarik itu adalah bagaimana cerita soal Pak Amin pertama kali dengar nama Gus Dur. Pertama kalinya itu. Di mana? Apa waktu kuliah? Ahmad Dhani itu pengagum Gus Dur ya? Jadi saya tahun 72, 74 di Notre Dame, ya. Notre Dame itu di South Bend, ya. Kuliah Kemudian ya saya dapat master di situ. 28 berarti. Dan pulang Umur 28. 75 saya berangkat lagi. 31 sampai 81 di Chicago. 81 berarti Di antaranya itu saya buat research 37. The Muslim Brotherhood in Egypt, ya. Jadi Saudara Ikhwanul Muslimin di Mesir ya. And its resurgence, ya. Resurgence. Jadi tahun 48 itu muncul sebuah gerakan Islam, ya. Namanya Hasan al-Banna. Begitu terkenalnya dan begitu dicintai oleh rakyat Mesir waktu itu, ya. Ibaratnya kalau dia bersin, ya, seluruh lembah gunung ikut mengatakan yarhamukallah. Nah, saya kenal dengan Gus Dur waktu saya di Chicago itu. Gus Dur mampir ke Chicago. Tahun antara 75 sampai 75. 31. Amin Rais umur 81 saya pulang. Nah, setelah itu Gus Dur ke Jogja, ketemu saya di rumah saya. Nah, kemudian mulai sering diskusi bicara, ya. Kemudian
Saban-saban ada seminar di Jakarta, ada saya, ada Gus Dur, ada Nurholis Majid, ada Dam Raharjo, dan lain-lain. Dam Raharjo, Cak Nur, Nah, Gus waktu itu Dur, Amin Rais, satu angkatan ya. koran, ya media massa itu mengatakan ini adalah tokoh-tokoh muda umat Islam. Tahun 80-an ya. Ya, terus Pak Nurholis, Pak Amin, terus kapan kita tokoh sungguhan ya, masih muda terus kita udah 40 tahun lebih gitu. Iya. 40 tahun lebih. Setelahnya memang ini panjang lah ya. Pak Amin lebih muda sedikit daripada Gus Dur ya. 4 tahun lebih 4 tahun lebih muda ya. Gus Dur 39 ya. Cak Nur 40. 5 tahun, dia 39. Iya. Ya, Gus Dur 40 sampai 44. Cak Nur 39, Amin Rais 40. Ini ada 4, berita Gus yang Dur 40. ada informasi yang mungkin nggak pernah didengar. Ya. Apa? Jadi waktu itu Bang Imaduddin, ya, Bang Imaduddin itu Imaduddin Abdul Rahim. diminta oleh salah seorang tokoh Islam di Jakarta, kalau tidak salah yang punya toko buku Bulan Bintang itu, ya, Iya. di mana? Sekitar Senen dulu. Ya. Bintang. Sagung, Bukan Gunung, percetakannya ya, toko buku ya. Bukunya. Gunung Agung, kok Bulan Bintang sih? Nah, Bang Imad diminta Toko Gunung Agung bisa itu enggak tuh, 3 tokoh muda ini dijadikan satu di Jakarta dulu. Terus Bang Imad, Mas Amin, Anda mau nggak ketemu bersama dengan Gus Dur, dengan Nurholis Majid? Mengapa tidak? Alhamdulillah gitu, mission accomplished katanya. Mission Kapan saja kemudian accomplished. itu diatur. Saya nggak tahu di bilangan mana ya, waktu saya lupa Jakarta, saya nggak begitu menguasai. Di sebuah ruangan begitu, ada Gus Dur, ada Nurholis Majid, ada saya, ada Bang Imad, harus ada orang-orang yang sepertinya loh waktu itu dari Bakin. Bagian lagi. Ya, Pinter. bicara mengenai masa depan, Jangan-jangan bapak aku jangan-jangan. masa depan Indonesia dan lain-lain. Iya. Akhirnya itu bagus. Nah waktu itu kesannya itu saya lebih berkontradiksi dengan Nurholis daripada dengan Gus Dur gitu loh. Padahal sama-sama dari Amerika ya. Sama-sama ya. Kan ada satu lagi tuh, Prof. Safi Ma'arif ya. Iya. Tapi waktu itu siapa itu yang ngomong? saya namanya belum muncul waktu itu. Syafi'i Ma'arif. Saya dia lebih tua dari saya 9 tahun. Jadi paling senior malah. Ya. 35 berarti. Nah waktu itu Lahir 35. selang berapa minggu ada kuliah Ahad pagi Di? gelanggang mahasiswa UGM. Yang datang itu ribuan. Tahun berapa itu? Tahun 8 berapa ya? 88 saya kira. 88. 88 akhir ya. Gus Dur udah punya jabatan itu di NU ya, PBNU ya. Saya kira sudah. Ya. Kamera yang bergerak-gerak itu kok menurut perasaan saya justru mengganggu ya. Mengganggu, harusnya memang kamera statis saja. 2 kamera gitu. Jadi langsung berganti-ganti di close up-nya. Tapi kalau kesana kemari, mata saya kok pusing perasaan ya. Nggak tahu, mungkin secara sinematik itu sangat sinematografi sangat indah ya. Tetapi mungkin mengganggu mata seorang lansia seperti saya yang usianya sudah 63. Kayaknya sobek ya. Tapi yang itulah pilihan Ahmad Dhani ya. Belum ketum tapi. Nah terus Benar. Sama pengamat film. terus saya mengatakan, saudara adik-adik mahasiswa, Anda berjubel sampai ribuan ini, mesti mengharapkan boxing intelektual antara saya dengan Cak Nur dulu gitu. Doxing. Tapi nanti ada kecewa itu. Bukan doxing, boxing. Oh, apa sih ini? Nggak sopan ya, ganggu kenikmatan ini mata sedang menyaksikan, sedang menikmati kecakapan itu, tiba-tiba muncul disturbing kayak gini nih, mengganggu ya.
Ya Ahmad Dhani merasa itu satu capaian yang mungkin yang baru atau yang genuine, tapi secara umum saya sebagai penikmat video legend jadi terganggu ya. Tiba-tiba disodori iklan gitu. Harusnya iklannya di awal dan tidak akhir aja. Jangan di tengah-tengah gini. Kasar ini kalau Terus saya bilang sama saya, Mas Amin, kita ini berbeda, tapi seperti jeruji roda itu memang sebenarnya kan sedikit tapi makin melebar ketika meluas itu, padahal kan intinya sebenarnya sedikit saja gitu. Betul Mas Nurholis, saya bilang itu. Waktu saya bilang betul, karena kita ya Anda di pondok, saya pernah di Madrasah Al-Islam Surakarta, mirip-mirip lah gitu. Kemudian ada dari Gontor, kemudian ke IAIN, dan kita ketemu di Chicago gitu loh. Sebentar Pak Amin, saya potong Pak Amin. Perbedaan yang dimaksud sama Nurholis Majid itu suaranya jernih mungkin karena ini nih ya. Apa ini namanya? Apa sih mereknya ini? Wireless tuh. Saya sudah beli wireless itu dua kali nggak kompatibel ya, nggak bisa dengan di HP saya itu. Mungkin HP-nya yang harus diganti ya. Perbedaan itu dalam sisi pemikiran kan berarti kan? Saya kira iya. Dalam pemikiran tafsir soal Al-Quran dan hadis dan lain-lain kan. Karena kan yang kita tahu kan Nurholis Majid kan dianggap dedengkot liberal kan, ya kan? Berarti dari situ perbedaannya ya? Ya memang ya. Jadi bahkan ketika Nurholis pidato di TIM, Taman Ismail Marzuki, sekularisasi bukan sekularisme itu, ya. Pak Nurholis mengatakan setelah saya membaca bukunya Harvey Cox dari Harvard, judulnya Secular City. Harvey Cox, HARVEY, Cox, COX kalau nggak salah. Karena yang terkenal adalah Scholar City. Itu menjadi rujukan untuk skripsi S1 Az-Zumardi Azra yang saya baca di perpustakaannya. Judulnya Pendidikan dalam Islam S1. Bukan pendidikan dalam Islam. Apa namanya? Pendidikan intelektual dalam Islam. Dan dia Az-Zumardi Azra itu mengutip arti sekularisasi atau sekularisme ya, buku karangan Harvey Cox yang judulnya Scholar City, itu ada di catatan kakinya di skripsi pendidikan intelektual dalam Islam ya, skripsi sarjana muda dari Az-Zumardi Azra almarhum ya. Itu memang ada perbedaan gitu loh. Kalau sekularisme itu memang agama. Itu nggak mau agama. Agama nggak ada tempatnya itu. Hanya di masjid, di gereja, di tempat ibadah itu. Tapi kalau sekularisasi kata Harvey Cox itu, yang memang untuk dunia diambil kitab suci ya diduniakan, ditafsirkan secara kreatif dan sebagainya. Tapi waktu itu memang banyak orang mengkritik habis-habisan lah gitu. Apa bedanya? Semua permainan kata-kata. Saya kira memang ada bedanya itu. Saya memang lebih baik diam lah itu daripada berkeruh suasana itu. Tapi intinya adalah bahwa tadi perbedaan pemikiran tadi ya, saya yakin bahwa dengan Quran itu ya, jadi Quran itu lebih unggul daripada filsafat Yunani, filsafat Persia dan lain-lain. Saya masih ingat Janur, ketika Nabi dan para khalifah berikutnya itu membangun imperium Islam, tidak ada secuil pun intellectual debt, ya, nggak ada sedikit pun utang budi para tokoh Islam itu kepada Plato, kepada Descartes, kepada Aristoteles, nggak ada gitu. Mereka nggak pernah datang ke Timur Tengah juga, nggak. Kalau Descartes itu
filsuf Perancis abad ke-16 ya. Jadi mungkin ada kekeliruan penyebutan filsuf oleh Amin Rais ya. Maksudnya yang dia merujuk Plato, Aristoteles adalah filsuf pemikir-pemikir besar dari Yunani purba ya. Tapi kalau Descartes itu salah satu penanda dari Renaissance ya. Pemikir barat dari Perancis kalau tidak salah, René Descartes ya. Pernah ke Saudi Arabia? Meskipun ada anggapan bahwa ada yang mengutip lah dari Plato atau Aristoteles dan itu belakangan, ya, itu belakangan. Justru apa filsafat Yunani itu yang sudah meredup itu dibangkitkan lagi oleh orang Ibnu Sina. Ya, nggak ada salahnya kan? Iya memang. Nggak ada salahnya. Kehebatannya di situ. Orang namanya kan kalau katanya Sayyidina Ali kan, ambillah hikmah meskipun dari mulut keledai kan? Ya. Apalagi dari mulutnya Aristoteles, ya kan? Ya, jadi saya bilang konteksnya Amin Rais itu dia ngomong ketika superioritas dan kedikjayaan Imperium Islam itu orang Islam tidak perlu merasa berutang budi kepada pemikir-pemikir Yunani purba. Kenapa? Karena kejayaan Islam itu, Imperium Islam yang jaya di tangan para khalifah itu justru ya menyelamatkan atau membangkitkan kembali pikiran-pikiran Aristoteles dan lain-lain. Justru Barat yang berhutang budi, yang memiliki debt hutang budi kepada Imperium Islam atau kejayaan Islam. Dan Islam sendiri tidak menjadikan pemikiran Yunani itu menjadi salah satu bahan bakar ya, atau bukan bahan bakar, satu bahan untuk kebangkitan Islam atau kebangkitan kejayaan Islam ya. Masa kemarasan Islam, justru masa kemasan Islam itu memberikan ruang yang besar ya bagi munculnya pemikiran-pemikiran lama yang dibangkitkan oleh pemikir Muslim ya. Jadi orang Islam tidak mempunyai debt utang terhadap pemikir-pemikir Yunani purba. Pak Sanur sesungguhnya itu nanti untuk apa ya? Untuk memperkuat argumen modern ya, pakai istilah mereka ya. Karena demokrasi juga istilah bukan dari Islam itu. Tapi saya kira demokrasi paling dekat dengan Islam, musyawarah dan lain-lain. Nah saya kira cuma itu semuanya ya. Dan kita bersahabat kok. Ya. Iya. Kita bersahabat. Ya. Yang pasti tiga-tiganya bukan buzzer ya waktu itu ya. Bukan. Kalau buzzer mungkin kita kaya. Yang pasti tiga-tiganya bukan buzzer. Sekarang kita agak sulit sekarang. Kalau dulu tahun 80-an ada Amin Rais, ada Gus Dur, ada Nurkolis Majid. Sekarang ada siapa? Zaman berubah ya. Iya, maksudnya yang mudanya, maksud saya yang dianggap muda kan waktu itu kan Pak Amin kan. Iya. Orang-orang muda gitu loh yang sekarang saya mikir-mikir siapa ya. Tapi memang apa dunia juga berubah ya. Benar. Seperti misalnya di musik aja dulu ada Queen, sekarang ada siapa, ya kan? Memang ada fluktuasi musisi dari Inggris zaman. Jadi sepertinya pemikiran manusia itu juga mengikuti perubahan-perubahan alam itu, ya. Di samping sekarang lebih kedunian, Pak Amin. Kalau dulu kan kayaknya nggak kedunian. Iya betul. Ya. Bener kan? Iya betul. Sekarang lebih kedunian. Jadi ketika yang namanya milenial itu, maaf ya, kalau milenial beriman ya, atau milenial yang Muslim ya, tapi umumnya kan hampir sama toh. Ya kedunian tadi. Iya. Kedunian itu bahasa Jawanya paling enak kedunian, duniawi. Jadi semua ukurannya materi. Kalau kaya itu berarti hebat. Sukses. Nah, kalau pakai private jet berarti hebat. Dulu kan kayaknya nggak ada kayak gitu kan. Dulu ukurannya benar-benar intelektualitas gitu loh. Ya bayangin aja kan, saya waktu itu SMA udah baca bukunya Pak Amin. Ada, nanti saya cari nanti. Di Speedbus itu udah agak rumit memang, belum saya tata Mas. Tahun berapa? Jadi buku Pak Amin. dari buku itu saya sempat bikin lirik yang katanya orang-orang sekarang itu liriknya itu visioner. Karena saya banyak mengambil kalimat-kalimat dari Pak Amin. Judulnya Front Masa Depan, Pak Amin. Iya. Lagunya judulnya Front Masa Depan. Front apa? Gara-gara baca bukunya Pak Amin itu tahun 93.
tahun 93 bukunya itu saya ingat. Lirik saya tahun 93 keluarnya. Orang muji saya, wah liriknya visioner, padahal saya niru. Banyak ini Mas Ahmad Dhani ya. Kalau kita pikir yang dulu pemimpin itu kan kutub buku tuh, ya, intelektual. Iya. Intelektual. Sekarang ini kan merasa tuh, maksud Pak Jokowi kan nggak baca, saya kira loh ya. Iya. Baca buku-buku kan nggak. Ya paling ya udah kita nggak usah. Pak Jokowi kan nggak baca buku, beda dengan pendiri-pendiri bangsa atau generasi sesudahnya itu kutub buku. Tapi zamannya Pak Jokowi itu kan Pak Jokowi katanya nggak baca buku ya. Sebenarnya harus diteruskan baca buku komik sebenarnya. Tapi memang ada kemerosotan itu. Ada kemerosotan intelektual ya. Karena pikirannya hanya power for the sake of power gitu. For how to lengthen my power, how to lengthen my power, bagaimana lengthen memperpanjang kekuasaan saya, ya kan? Piye. Terus deceive. So, how to apa terrorize the people dan lain-lain. Jadi pikiran itu apa dangkal itu, shallow. Pikiran itu dangkal ya. Shallow. Ada delusion of thinking, ya, penipisan. Delusion of thinking, penipisan intelektualisme ya. Pendangkalan itu. Pendangkalan. Nggak ada sesuatu yang apa? Deeping. Bung Karno itu lepas mungkin agak otoriter, ya memang seorang autokrat beliau karena memang zamannya seperti itu ya. Trennya. Tapi lihat ketika pidato itu kan mencengangkan toh. Ya. Beliau mesti lot of Stoddard, macam-macam lah. Literasinya ya, tuh banyak banget. Literasinya tuh luar biasa. Jadi ini ada intellectual deterioration, ada kemerosotan intelektual di kalangan para pemimpin, ya. Padahal Google sudah menyuguhkan apapun di situ, ya. Mau cari ceramah sejak zaman dahulu sampai sekarang ada semua. Di YouTube juga sudah ada, ya. Kayak misalnya Abdullah bin Jubair tadi mas. Sama ketik Abdullah bin Jubair di YouTube keluar semua mas. Ceramah-ceramahnya banyak banget. Itu seri selanjutnya. Iya. Dan misalnya industrial kompleks itu yang sendiri kan semua ada. Ada pidatonya, ada apa namanya teksnya itu. Nah jadi ya dulu zamannya waktu Pak Amin muda itu presidennya kan Soekarno, ya kan. Jadi ya itu ada pengaruhnya lah kepada generasi yang lain saat itu, ya kan. Betul. Kalau Indonesia mau maju lagi ya mesti punya presiden yang begitu. Kan Bung Karno itu apa kadang-kadang matanya sakit dah. Karena membaca bukan terang benderang lampu sekarang ini, tapi kan pakai sendir itu ya, kadang-kadang. Tapi baca ikhra pokoknya. Ini nggak ikhra, cuma cari kekuasaan ya kita lihat hasilnya kayak begini. Hasilnya kayak begini. Presiden sekarang maksudnya Pak Jokowi itu tidak membaca, hanya mencari kekuasaan. Bagaimana how to lengthen kekuasaan, the power, bagaimana memperpanjang kekuasaan, dan hasilnya kayak begini. Ini akarnya adalah kalau bahasa Cak Nur adalah intellectual impoverishment ya, kemiskinan intelektual ya. Dari sejumlah elit pemimpin dan masyarakatnya kita lihat sekarang porak-poranda karena pemimpinnya hanya berorientasi pada duniawi dan kekuasaan, bukan intelektualitas. Adanya kedangkalan berpikir itu membuat masyarakat menjadi sakit ya. Ya bagus ya. Saya mau ngecek dulu bubur ya. Saya matiin dulu. Udah 5 menit lagi ya. Cuman mungkin seperti kita bilang dari awal, mungkin itu tadi ada beberapa literasi sejarah keislaman yang nggak ada bukunya, maka di tahun 20-an gitu loh. Jadi mungkin ya akhirnya lebih condong ke kiri kan, mungkin zamannya waktu itu juga begitu kan. Karena jadi masalah itu kan sebenarnya kan
Karena Bung Karno kan banyak berteman ya mungkin ya. Jadi ketika presiden terus ada temennya dari PKI datang dikasih jabatan menteri, itu kan yang menjadi masalah kan waktu itu kan itu. Padahal kan PKI kan tidak pernah ikut dalam mendirikan dan merumuskan Pancasila dan UUD 45 gitu kan. Jadi masalah kan itu. Sehingga kalau kita pikir kenapa sih Soekarno itu kok ngotot gitu loh, ngotot memasukkan unsur PKI ke dalam NKRI gitu. Ngapain sih dia? Tiba nongol iklan. Saya punya pengalaman berceramah di Duma. Duma itu mana? Jadi saya Rusia. tahun berapa ya? Tahun 80, Parlemen Rusia, Duma ya? tahun 90 sekian, saya lupa ya. 93 kalau nggak salah. Saya diundang lewat dutaan besar Soviet, Rusia ya. Jadi umur Di 50, Jakarta ini. 50 dong. Kemudian 49. disuruh menerangkan dari orang yang katakanlah negara berkembang ya, non blok gitu, ya, pandangan saya mengenai Amerika itu kapitalisme gitu loh. Nah kemudian saya Hebat berarti. memang tanya kepada namanya siapa itu, jadi ada fraksi yang sangat anti Amerika itu ya. Sir, why is it that you invited me for this Kenapa? August forum ya, untuk forum yang mulia ini gitu. Because I know you are anti-United States gitu. Nah itu saya di situ saya ya memberikan sedikit. Nah kemudian penutupannya itu di Istana Kremlin. Jadi seharusnya tokoh Indonesia yang pernah ke sana masuk ke Duma dan ke Istana Kremlin itu mungkin saya. Gitu. Kebetulan saya mengajar Government and Politics of the USSR. Jadi saya di Gajah Mada di jurusan HI itu mengajarkan politik pemerintahan dan politik dan pemerintahan Uni Soviet itu ya. Jadi saya agak paham lah. Nah, Wah, baru tahu saya. tapi itu waktu itu ya memang Cina belum sehebat sekarang. Ya. Cepat sekali Cina ini. Ya. Sekarang kan Soviet sudah eclipse, sudah gerhana tuh, udah dilampaui oleh China gitu ya. Nah, tapi mengapa saya katakan ini sesungguhnya loh Indonesia ini tidak usahlah ke timur atau ke barat. Timur itu Cina, barat itu ya Amerika. Kita ini negeri besar. Ya. Kekayaan alamnya juga melimpah ruah. Oh, diambilin orang-orang barat dan timur. Jadi harusnya nggak usah berkiblat ke Cina, nggak usah berkiblat ke kapitalisme Amerika dan teman-temannya. Besar dengan identitas sendiri kan bisa ya, dengan akar-akar keislaman ya, dan lokal wisdom Indonesia Nusantara yang sangat mendapatkan inspirasinya dari Islam ya. Jadi ajaran Bung Karno berdikari itu betul berdikari. Berdiri di atas. Karena kemudian juga kurang konsekuen juga, kemudian agak ke kiri-kirian itu ya. Ke Beijing, Jakarta, Beijing. Terbawa oleh Beijing. anti baratnya sehingga Bung Karno keluar dari PBB, ingin membuat PBB yang khas tanpa Amerika itu. Kemudian Olimpiade itu oleh Bung Karno harus dibubarkan. Kita membuat Ganevo, Games of New Emerging Forces ya, waktu itu. Dan lain-lain lah. Jadi tapi itu pelajaran yang menurut saya itu membuat kita lebih bijak sebagai bangsa ya. Jangan sontoloyo malah nggak karu-karuan ya. Itu otentik kalau Soekarno waktu itu kan otentik gitu kan. Benar-benar original dari pemikirannya dia gitu. Bung Karno itu tiap 12 Agustus pidato itu semua orang di depan radio itu. Iya. Iya, semua dengar itu. Ya kalau sekarang kan kelakepan toh. Ngantuk gitu. Kelakepan terbata-bata. Ya tapi apapun ya Mas
Jadi saya tidak pernah kehilangan optimisme ya. Oh iya dong. Jadi kalau Ini ngomong 2 tahun yang lalu loh. yang sedang dibelah ini disatukan lagi, ya itu menjadi resep pembangunan bangsa yang tepat dan sangat bagus. Tapi kalau dibelah seperti sekarang ini, itu istilahnya Divide. recipe for national destruction. Resep untuk menghancurkan bangsa ya ini. Ya. Kamu lawan saya, kamu ulama, kamu hijau, kamu santri, Kamu kanan. Kamu kanan. Iya. Dan menurut saya itu kotanya siapa itu? Dan ininya sama gitu, kayak misalnya kemarin waktu UAS di deportasi, orkestrasinya sama. Pejabat ngomong UAS supaya introspeksi, kan aneh kan? Ya kalau buzzer UAS baperan gitu. Iya, orkestrasinya sama gitu loh. Kelihatan kalau ketika UAS dibegitukan sama Singapura, nah yang tidak punya rasa iri dan hasad, dengki, ya pasti bela. Kalau yang ada perasaan iri dengki, nggak bela dia, diem aja dia. Nah kalau ngomporin dia takut kelihatan hasad kan, diem aja itu udah kelihatan ini. Nah, pemerintahan Australia itu ketika ada orang Australia di Indonesia mau dihukum mati aja belain kok. Padahal udah jelas salah narkoba, mengedarkan narkoba warga negara Australia. Itu Australia aja belain kok. Ini ada koordinasi. Iya. Koordinasi dengan Indonesia. Orchestrate, iya. Jadi kalau nggak salah UAS itu tahun berapa gitu pernah mau ke Finlandia itu. Mau ketemu keluarga Indonesia di sana, ya mau pengajian dulu. Tiba-tiba Finlandia itu tidak boleh gitu. Makanya kan mungkin juga karena Ustadz Abdul Somad sama Ustadz Felix Xiao itu, Pak Amin, kalau Pak Amin belum tahu atau pemirsa belum tahu, Saya pernah ke rumah dia. Ustadz Abdul Somad dan Felix Xiao itu adalah penceramah radikal masa bakti 2019 sampai 2024. Jadi 2024 mungkin sudah nggak radikal lagi. Iya, ada kita dulu. Kalau mungkin kalau ada keluaran dari pemerintah lagi musisi radikal, mungkin saya masuk, Mas. Musisi radikal. Dulu dia di penjara berapa minggu? 11 tahun, 11 bulan. 11 bulan ya. Lumayan Pak Amin sebenarnya. Kalau untuk mahasiswa aktivis ya mungkin biasa ya. Kalau saya kan biasa hidup VIP. Tiba-tiba di penjara itu kan berat ya kan. Ya kalau mahasiswa bukannya sombong, tapi mahasiswa kan nggak pernah hidup secara VIP kan. Hidupnya kan nggak VIP gitu loh. Kalau saya kan VIP person gitu. Iya, saya waktu nengok di penjara kan, ya Allah seperti yang lain-lain tuh loh. Iya. Waduh berjubel ya. Pesan. Tidak boleh dapat privilege. Dipesenin gitu ya. Iya, pesan. Jadi karutannya bilang memang tidak boleh ada privilege untuk Ahmad Dhani. Jadi harus sama dengan tukang curi kambing, tukang curi ayam sama. Tapi hukum besi sejarah dalam Al-Quran itu bahwa barang siapa menzalimi sesama manusia, pasti akan. Oh iya. Akan dibalas. Apalagi menzalimi zuriat Nabi. Waduh. Itu yang kita yakini nih, aku yakin banget kan itu. Kalau menzalimi Ahmad Dhani nggak apa-apa lah, biasa orang biasa gitu kan. Tapi kalau sudah berani menzalimi zuriat Nabi itu luar biasa menurut Maksudnya Habib Rizik ya, rejim Jokowi kalau itu. nggak orang luar biasa nggak mungkin Pak Amin, ya kan? Dan jadi kalau melihat perangai politisi-politisi, Ini cara podcast yang ditampilkan Ahmad Dhani seperti ngobrol ini ya, heart to heart ya, dari hati ke hati dengan kamera yang berpindah-pindah tadi. Dan kesannya Ahmad Dhani tidak mencoba untuk menggali tapi sekedar berbincang-bincang santai. Ini satu teknik yang bagus ya, meskipun
yang menarik, maksudnya layak untuk diapresiasi, meskipun awalnya tadi saya kan merasa terganggu dengan pergerakan kamera tadi ya. Tapi justru di sini yang khasnya, mungkin ini satu temuan podcast yang seperti ini tampaknya hanya Ahmad Dhani ya. Kalau kita tidak ada di Refli Harun, tidak ada di Rocky Gerung dengan Hersu Beno Arif, tidak juga di Abraham Speak Up atau di Akbar Faisal Uncensored misalnya, atau di Gita Wirjawan. Kalau ini betul-betul sangat santai, betul-betul podcast yang memang asalnya ada ngobrol biasa ya, bukan wawancara. Yang sedang berkuasa itu ya. Seolah-olah ingin hidup 1000 tahun lagi itu. Nggak nyebut tidak nama. ada lagi yang ditakuti ya. Semua digasak ya. Semua itu ya moral, ya material, ya semua digasak. Ada kucing. Pada yang namanya power itu pasti ganti. Kalau nggak jatuh, ya jatuhnya tertumpuk itu, tapi pasti berganti. Ini sekarang saya responi tanggal 30 September ya, 20 hari lagi, 30 September 2024 ini rekaman 2 tahun yang lalu, jadi 20 hari lagi terjadi sirkulasi kepemimpinan, habislah power kekuasaan dari Jokowi tanggal 20 Oktober 2024, 20 hari lagi dari sekarang. Yang saya heran kan gitu, sekarang tuh jadi ada hal-hal yang kita dulu anggapnya A, sekarang jadi B gitu. Jadi sekarang itu seolah-olah membela penguasa itu adalah perbuatan yang heroik. Ya kan dulu kan nggak ada kayak gitu-gitu Pak Amin. Dulu kan zamannya Pak Harto tuh ya otoriter juga, cuman kayaknya nggak ada gitu orang yang membela Pak Harto bertubi-tubi itu nggak ada gitu loh. Membela penguasa bertubi-tubi itu nggak ada. Makanya satu hal yang penggemar Gus Dur atau Gus Durian yang nggak paham itu, Pak Amin di sini kan jadi saksi. Gus Dur itu tidak pernah jadi pendukung penguasa gitu loh. Kan nggak ada sejarahnya Gus Dur itu. John, masukin situ aja, tutup John. Masukin situ aja, tutup. Pintu situ. Kan nggak ada sejarahnya Gus Dur itu. Nggak diedit ya, bagus yang menarik. Mendukung Pak Harto gitu loh. Bahkan musuhan iya. Bahkan Pak Harto tidak mendukung Gus Dur untuk jadi ketua PBNU kan sejarahnya juga. Iya kan? Iya. Artinya ya Gus Dur juga pernah ngomong musuh saya itu ya Pak Harto. Ya artinya Gus Dur itu semasa hidupnya tidak pernah menjadi apa ya, ngatok gitu loh, bahasanya Indonesianya apa ngatok itu? Yang ngatok. Yang ngatok. Penjilat penguasa, pendukung penguasa. Yang anehnya sekarang itu kok malah mereka yang mengaku-ngaku pendukung Gus Dur kok malah jadi pendukung penguasa gitu, nggak masuk akal. Yang kita tahu kan Pak Amin dan Gus Dur itu sudah jelas sudah. Bukan menyebut musuh Soeharto, tapi paling enggak tidak mendukung pemerintahan otoriter yang dijalankan Pak Harto saat itu. Iya, kan? Nah, sekarang malah bermunculan penjilat itu. Ya kan? Makanya kalau orang bicara people power itu sulit sekali. Iyalah. Karena banyak penjilat ya. Saya amati ya. Hampir selalu ancaman mahasiswa maupun buruh apa itu nggak pernah termaterialisasi, nggak ada buktinya itu. Apabila tuntutan kami tidak digubris, kami datang dengan lebih, nggak ada apa-apanya gitu loh. Ya. Kalau menurut saya Pak Amin, correct me if I'm wrong ya. Menurut saya 98 itu juga ada kekuatan militer di belakangnya sehingga membuat semuanya itu bisa terjadi. Menurut saya ya. Memang. Saya waktu itu kan masih muda sekali, waktu itu umur 26 tahun waktu itu. Nggak paham politik sama sekali Mas. Tapi setelah pikir-pikir, jangan-jangan jenderal-jenderal yang dulu mendongkel Pak Harto dalam reformasi itu sekarang jenderal-jenderal yang berkuasa. Artinya dulu ada beberapa tokoh-tokoh militer yang mendukung reformasi 98 di balik itu gitu ya. Jadi ada cerita yang
terjadi di Kota Lambar, Yogyakarta. Apa? Sejumlah petinggi TNI Angkatan Darat bertemu dengan tanda petik intelektual UGM. Jadi ada saya, ada Kunto Wijoyo, Afan Ghaffar, Jamaluddin Ancok, masih ada nggak? Juga ada Syafi'i Ma'arif waktu itu. Syafi'i Ma'arif, Afan Ghaffar. Ada 7 orang. Saya ulang ya, ada Afan Ghaffar, Jamaluddin Ancok, kemudian Syafi'i Ma'arif, apalagi tadi itu Amin Rais, ya, Afan Ghaffar. Siapa lagi tadi? Ada 7 katanya. Waktu itu tokoh-tokoh sekitar 7 orang juga. Nah waktu saat juga nih. Tahun berapa ini? Itu kan TNI yang datang dari rakyat untuk rakyat. Nah sekarang ini sepertinya Pak Harto kan sebagai manusia kan juga bisa keliru gitu. Pak Harto sudah sekali masih manusia terlepas dari jasanya itu memang sudah hampir 32 tahun berkuasa. Ya, berarti tinggal. Jadi saya tanya pada Bapak 97 ini kayaknya ini Bapak milih rakyat atau milih Pak Harto? Tahun berapa ini? Dua-duanya dia bilang gitu. Hah? 98. Nah, waktu intinya adalah ya dua-duanya Pak. Milih dua-duanya. Jadi tidak bisa Pak salah satu kayak begini salah satu gitu loh. Nah kemudian belakangan saya ketemu Pak Jenderal Subagio. HS. Saya ketemu di kantornya itu, di markasnya itu. Ya. Saya bilang, waktu itu gini, Subagio HS. ini kan udah makin panas situasi gitu loh. Dari Mas Amin, saya harus buat statement apa ya yang paling aman dan rakyat dengarnya itu suka gitu. Ini aja Pak Bagio, Anda bilang pokoknya apa yang bagus buat rakyat juga bagus buat TNI. Kalau normatif memang itu normatif, tentu itu mengamankan gitu. Nah kemudian ketemu lagi dia bilang gini, Mas, sesungguhnya TNI itu ikut rakyat. Jadi TNI itu kalau yang demo cuma 1000 kita bubarkan, 10.000 kita awasi, 100.000 kita ikut gitu. Ya, udah banyak ikut dulu. Dan memang itu betul terjadi toh. Ya, ketika People Power itu kan juga TNI memang ikut, makanya kan cepat itu. Tapi apapun kita harus angkat topi betul. Ya, Pak Harto sama sekali tidak ingin melihat pertumpahan darah hanya karena bertahan. Jadi itu poin plus dari Pak Harto ya? Itu ya, ini saya pernah cerita pada siapa tuh, saya sulit tidur karena suasana sudah panas itu ya. Nah kemudian kami ini membuat edaran. Ini kisah yang menarik ya. Sebelum Pak Harto jatuh, situasi batin atau situasi politik yang di mana Amin Rais itu involved, terlibat secara intens, sekarang diceritakan di video Legend Ahmad Dhani. Dan bahwa tanggal 20 Mei kita akan syukuran reformasi. Jadi pada mahasiswa pemuda Jakarta sekitarnya harap berbondong-bondong datang ke Monas, halaman MPR DPR. Oh MPR. Nah, tanggal itu sudah penembakan loh. Apa? Sudah penembakan. Sudah ya. Nah, tanggal 20 Mei malam itu Mas Yusril datang. Yusril Iza Saya waktu menginap di rumah dinasnya Malik Fajar, kemudian Menteri Agama, kemudian Menteri Pendidikan. Mas Yusril itu dikawal Panser, pasukan pengawal presiden dulu. Ya. Siapa itu? Mas Yusril itu. Mas Amin, saya tutus Pak Harto.
Mas Fidel itu kan penulis pidatonya Pidato. Pak Harto antara lain. Ya. Iya. Kalau besok Pak Harto menyatakan lengser yang mengganti Pak Habibie, gimana pendapat Anda? Loh, Mas Fidel, saya bukan ahli hukum tata negara, itu kan kata konstitusi. Apabila presiden mengangkat atau berhalangan tetap, maka otomatis harus jadi presiden. Ya udah, sampaikan salam hangat saya pada Pak Harto, insya Allah besok nggak ada masalah. Nah jam 2 malam dia datang lagi. Loh, Yusril. Mas Amin, tapi kan MPR diduduki mahasiswa gitu. Jadi gimana bisa menyatakan turun panggung itu loh ya. Lengser. Kalau di Bina Gerakan nggak lucu, harus di MPR kan dia duduki mahasiswa. Jadi gimana? Gini aja lah Mas Yusril, ini analoginya dengan kewajiban sholat. Jadi kalau sholat jamaah sholatnya di masjid. Masjidnya karena banjir kena air ya di trotoar yang bersih. Kalau trotoarnya kotor ya di mana lah, di tempat lain. Asal yang terjadi itu sholat itu. Yang penting transfer of power itu harus terjadi. Transfer pelimpahan kekuasaan. Sudah nggak sih tolong. Nah kemudian saya masih pakai sarung gitu, pakai baju batik lengan pendek itu, pakai sandal jepit. Saya pakai kijang pergi ke mana? Pergi ke Monas. Ngapain? Nah semua jalan mau ke Monas itu memang sudah ada gulungan besi itu loh ya, tapi belum dipasang besinya itu. Kawat Nah saya berduri. masuk itu ada beberapa angkatan laut, angkatan darat paling banyak itu, ada yang dari Coast Guard dan lain-lain tuh. Nah saya turun, mereka dengan sarung, ada apa Amin? Pakai sarung malam-malam. Enggak, ini apa? Ini instruksi dari komandan enggak, gimana? Belum ada instruksi Pak. Gitu. Jadi kita suruh siap siaga di sini. Instruksi belum jelas, mau apa kita belum jelas. Pak Amin ngecek ke Tidak ada lapangan. instruksi untuk menimbaki mahasiswa itu kan nggak ada. Gitu. Iya. Ya. Nah saya pulang, saya tuh nggak punya HP. HP-nya dipegang Pak Wate. Saya Praktiknya. ditelepon dari Cilangkap itu oleh Militer. wah saya namanya lupa betul. Lalu nama Jawa, Marjenderal Fulan gitu. Ya. Amin, tolong rame-rame di Monas itu dibatalkan 19 Mei atau 20 Mei. karena akan kita bubarkan. Walaupun peristiwa Tiananmen Square itu harus terjadi, tapi demi keamanan. Terus saya kan tanya, Tiananmen itu yang mati berapa? Oh, puluhan ribu Pak itu. Yang mati di tempat hanya 2.000-an, lain dikejar ke asrama-asrama mahasiswa itu sampai 8.000 lebih itu. 10.000 lebih. Tiananmen tahun 84 itu. Saya, wah masa Pak Harto minta harus turun, kemudian kita harus tumpah darah itu loh. Ya. Nah 20 Mei di mana? Di gedung DPR MPR itu, saya naik ke panggung, ya, ada Pak Emil Salim di belakang, ada Permadi, ada Pak Fatwa, ada tokoh waktu itulah ya. Nah saya minta ini, Mike. adik-adik mulai dengarkan, insya Allah kita sudah segera memetik hasil reformasi ini. Saya bilang berani begitu karena malamnya itu saya diberitahu bahwa kabinet sudah mundur semua gitu loh, itu sudah selesai gitu ya. Menteri-menteri. Jadi insya Allah kita memetik kemenangan reformasi. Jadi insya Allah Pak Harto tolong perhatikan kami Pak Harto gitu. Kalau Pak Harto melihat ke depan maka mahasiswa dan rakyat Indonesia mohon Pak Harto turun. Kalau Pak Harto menoleh ke kanan, bahkan Ketua MPR Harmoko minta Pak Harto turun. Kalau Pak Harto menoleh ke kiri, namanya negara tetangga seperti Malaysia, Singapura juga mengharapkan Anda turun. Anda menoleh ke belakang,
media massa internasional nampaknya juga cenderung Pak Harto sebaiknya turun. Nah, kalau Pak Harto menengadah ke langit, sepertinya lo isyarat langit sebaiknya turun. Nah, kemudian lantas betul tuh jam 9 21 Mei itu Pak Harto dengan ini saya. Ada yang kurang ya, yang nggak disampaikan Amin Rais, dia melakukan konferensi pers tengah malam itu membubarkan acara ngumpul di Monas karena untuk menghindari pertumpahan darah atau pembantaian oleh militer terhadap orang-orang yang digerakkan Amin Rais pada Mei ya, tanggal 20 Mei pagi atau 19 Mei pagi. Itu dibikin konferensi pers mendadak tengah malam untuk membatalkan pertemuan besar-besaran di Monas ya. Karena Pak Amin Rais tidak ingin terjadi pertumpahan darah seperti terjadinya tragedi Tiananmen di Beijing tahun 1984 yang demo di lapangan itu tapi dilindas atau dibasmi oleh tentara. Dan ancaman dari Cilangkap itu, markas besar angkatan bersenjata itu, membuat Pak Amin Rais melakukan satu tindakan cepat, memberikan satu konferensi pers di depan media bahwa acara di Monas itu dibatalkan demi menghindarkan pertumpahan darah. Nah, jadi detik-detik itu saya sangat sangat intens mengikuti itu. Nah, di situ saya harus angkat topi, Pak Harto ternyata apapun masih punya itu loh ya. Tidak mau demi kekuasaan lantas rakyatnya Dikorbankan. Kalau Cina kan memang PKI itu kan, jadi apa? Banyak itu, banyak PKI. PKI itu kan. Gus Dur kan juga. Gus Dur kan juga. Mundur, keluar dari istana. Padahal waktu itu belum ada buzzer ya. Padahal Gus Dur presiden malah buzzernya malah nggak ada. Ada fotonya Pak Amin, epic itu pakai ini ikat reformasi itu. Oh, kalau itu saya dipanggil fraksi ABRI. Ya. Jadi ketua fraksi ABRI saya lupa namanya. Pak Amin Rais. Jadi apa maksud suksesi dan reformasi? Bapak-bapak, mohon maaf Pak, Bapak semua TNI, semua perwira menengah dan perwira tinggi, yang namanya suksesi ini loh, Pak Harto turun, ada gambar Pak Harto, ini turun. Kalau turun, kemudian melapangkan jalan untuk reformasi, untuk otonomi daerah, untuk kebebasan pers, apa macam-macam lah itu. Waktu itu. Ungkapan-ungkapan yang menarik, rendah hati dari Amin Rais ya. Saya kan lihat semua tulisan mengenai people power itu, ya. Nama saya tidak ada satu pun, ya. Jadi orang barat dengan saya juga marah sekali itu, ya. Masa saya waktu kan, saya kan punya, ya saya tidak kan saya punya peran agak sentral waktu itu hari-hari itu, ya. Tapi not a single article written by Western journalists mention my name, sama sekali enggak. Saya juga semua untuk Allah, nggak dikenal nggak apa-apa. Itu motor reformasi yang terlupakan kan? Sekarang dari mereka yang sekarang. Ya memang betul nggak tuntas. Berarti karena nanti pertemuan berikutnya nanti ini soal pembajakan konstitusi 2002 kan? Kudeta konstitusi. Kudeta konstitusi. Yang suka diteriakkan oleh Rizal Ramli itu kan. Nah, itu cikal bakalnya bagaimana tuh? Kalau B. Fitri Susanti itu nyebutnya pengkhianatan konstitusi. Pengkhianatan konstitusi. Tapi kalau yang lainnya itu kudeta konstitusi. 2002. Dan kudeta konstitusi hanya bisa dilaksanakan oleh penguasa yang sedang berkuasa. Iya. Orang lain nggak bisa. Jokowi maksudnya. Dia bisa mengatur, jadi bisa kudeta diri sendiri ya apa? Ya penguasa itu. Karena itu sesungguhnya ya ini belum aman. Nanti kita diskusi lagi yang lebih dalam lagi nih soal. Bisa lagi tiga periode hidup lagi nanti. Ya. Iya. Gitu dulu ya. Iya, nanti kita sambung Pak Amin Ya, soal bagaimana kudeta konstitusi itu bisa terjadi.
gimana seluk beluknya hal itu bisa terjadi. Kan dimulai 2002 berarti ya, Pak Amin? Kudeta konstitusi itu dimulai 2022 atau 2002 atau kan sebenarnya amandemen nggak? Apa amandemen? Enggak, jadi beda ya? konstitusi Beda itu caranya mudah sekali. Jadi MPR mengundang sidang tahunan. Enggak istimewa, sidang biasa ya. Karena dalam Undang-Undang Dasar itu kan MPR paling sedikit sekali dalam 5 tahun sidang itu. Ya. Jadi in between itu bisa 5 kali pun bisa itu, ya, sesuai kebutuhan. Nah, kemudian akan membahas PPHN, pokok-pokok haluan negara. Kan tidak curiga kalau cuma PHN kok. Begitu sudah sidang ada fraksi 3 periode. Ketok Palu. Tapi kayaknya itu bisa bunuh diri kayak. Menurut saya loh ya. Kalau itu terjadi bisa bunuh diri, Pak. Kalau rakyat Indonesia seberani Anda memang bunuh diri. enggak. Ngomong aja kan enggak berani terus kan. Iya. Ya. Betul ini tinggal sedikit yang berani masih speak out tuh. Iya. Udah jarang. Yang tokoh-tokoh umat juga tele-tele ya. Yang intelektual juga sudah cari selamat. Ya. Andai kata nggak jadi buzzer juga udahlah cari selamat. Namanya Pak SDM, selamat apa? Selamatkan diri masing-masing. SDM. Ya udah, makasih Pak Amin. Ya. Kunjungannya. Ya, makasih. Nanti kita bikin ini lagi yang lebih intens. Insyaallah. Satu perbincangan yang perlahan dari hati ke hati, tidak dalam konteks seperti wartawan dalam suatu talk show di TV. Ini podcast video legend yang sangat istimewa dan menarik hati. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat lah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah
tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta Fasmir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta. Terima kasih ya kepada Ibu Diah Listiorini yang sudah memesan buku biografi politik Anies Baswedan ya, senilai 200.000. Terima kasih, dan moga-moga bisa cukup sabar ya, karena sedang kami persiapkan langsung 3 naskah, 3 buku. Buku pertama untuk sementara berjudul Anies Menangis di Depan Najwa Shihab, atau judul pertama adalah Selamat Tinggal PKS, Engkau Telah Campakkan Anies Seperti Kucing Kurap Demi Dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah judul pertama atau judul kedua yang lebih menarik? Kemudian terima kasih juga ke Ibu Dini ya, tadi Ibu Diah Listiorini di Semarang ya. Kemudian yang sudah pesan lagi adalah Ibu Dini di Jakarta Timur ya, lengkap alamatnya. Terima kasih juga Bapak Haji Harun Yusa, dan sebelumnya adalah Bapak Nana Suparna yang belum mengirimkan ini ya, nomor alamat. Dan perlu kami tegaskan, harga bukunya sekarang 150.000 dan ongkos kirimnya 50.000 ya. Untuk Indonesia bagian timur ongkos kirimnya 100.000 ya minimal, karena memang mahal ya untuk Halmahera sampai Papua. Harga bukunya 150.000, untuk Jawa dan Sumatera 50.000 ongkos kirimnya. Terima kasih, moga-moga bukunya lekas terbit sebelum 20 Oktober ya, insya Allah. Silakan bagi yang ingin transfer, kami tunggu. Kami sudah menulis 50 buku, termasuk biografi politik Menteri Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra yang kami tulis sendirian 200 halaman dan sudah di launching di Perpustakaan Nasional beberapa tahun yang lalu. Dan juga buku tentang Prabowo 5 tahun yang lalu kami tulis judul Prabowo Mencoba Tidak Menyerah.
Kami tunggu transferannya sekarang ya. Bismillah. Karena uang yang masuk baru bisa untuk nyetak. Sehari-harinya saya tukang bubur ayam. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.